Saat bekerja di kuburan massal, seorang pria menggali lubang ular raksasa. Namun, alih-alih takut, dia justru sangat gembira, karena dia dan rekan-rekan kerjanya telah berada di lokasi konstruksi ini selama lebih dari setengah bulan, dan hanya makan makanan kering setiap hari. Jika dia bisa mendapatkan ular-ular di lubang ini, pasti akan menambah banyak nutrisi. Lubang itu penuh dengan ular berbisa. Di atas ular-ular itu tergeletak seekor ular piton putih raksasa. Rekan kerja yang mengerti tentang ular berkata, ular putih ini memiliki 2 tanduk seperti naga di kepalanya, dan kulitnya sedang dalam proses berganti kulit. Jelas sekali ular itu akan berganti kulit menjadi naga. Mereka harus segera membayar seseorang untuk memindahkannya. Tetapi pria itu tidak percaya tahayul. Demi mengisi perutnya, dia tidak peduli. Dia berkata ular besar yang sedang berganti kulit tidak akan menyerang. Bersama beberapa rekan kerja yang berani, dia langsung bertindak. Pertama, mereka menggunakan ekskavator untuk membunuh ular-ular kecil di sekitar lubang. Kemudian mereka bergegas ke dalam lubang ular, dan membunuh ular piton putih besar yang sedang berganti kulit. Setelah membunuhnya, mereka tidak berhenti di situ. Mereka menyiapkan panci besi besar dan merebus ular putih itu. Namun, di tengah proses memasak, mereka menemukan, di dalam perut ular piton putih besar itu, terdapat beberapa telur ular yang belum dikeluarkan. Telur-telur ular ini tidak bisa direbus hingga lunak. Pria itu mengira itu adalah sari naga yang tertulis di buku. Dengan gembira, dia membawa telur ular itu pulang pada malam hari untuk diberikan kepada istrinya yang sedang hamil. Namun, sejak hari itu, hal-hal aneh terus terjadi di lokasi konstruksi. Beberapa pekerja tewas digigit ular. Saat mereka ditemukan, lubang hidung dan telinga mereka penuh dengan ular, dan tubuh mereka menghilang keesokan harinya. Pria itu menyadari ada yang tidak beres, dan segera berhenti bekerja lalu pulang. Saat istrinya mendengar ada orang yang meninggal di lokasi konstruksi, dia langsung khawatir dan mengalami kontraksi. Namun, saat istrinya melahirkan, kabut hitam melayang-layang di atas atap rumah. Bentuknya seperti ular piton raksasa yang membentangkan sayapnya. Di luar, angin bertiup kencang. Nenek dan dukun beranak sibuk sepanjang hari dan malam. Istrinya melahirkan sekelompok ular kecil berwarna-warni. Dukun beranak langsung pingsan ketakutan. Namun neneknya tidak takut, dan paksa memisahkan ular-ular itu. Tanpa disangka, di antara ular-ular itu, terdapat seorang bayi berlumuran darah. Mendengar tangisan bayi itu, penduduk desa yang berkumpul di luar rumah masuk berkerumun. Namun, saat mereka melihat sekelompok ular kecil itu, mereka semua berteriak ketakutan. Melihat itu, nenek langsung mengusir penduduk desa. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan di dalam. Sekitar 10 menit kemudian, langit yang tadinya tenang tiba-tiba dipenuhi petir dan guntur. Di halaman, terdengar suara raungan naga, dan ular-ular besar berdatangan. Salah satu ular berdiri tegak dan menutupi separuh langit. Ia membuka mulutnya yang besar ke arah kerumunan. Tubuhnya menggeliat dan memuntahkan beberapa mayat yang membusuk. Pria yang paling dekat dengan ular itu langsung mengenali mayat-mayat itu. Mereka adalah pekerja yang pernah makan daging ular bersamanya. Melihat kejadian aneh ini, pria itu langsung pingsan ketakutan. Saat dia sadar kembali, pria itu sudah terbaring di dipan di rumahnya. Saat itu, nenek menatap pria itu dengan amarah. Anak durhaka, kau tahu ular yang kau bunuh itu adalah Ratu Ular, Raja Ular yang dijaganya. Tadinya ingin membunuhmu sebagai balasan. Kelahiran anak ini yang menyelamatkan nyawamu. Aku membuat kesepakatan dengan Raja Ular. Mulai sekarang, anak ini milik Raja Ular. Dia akan belajar perdukunan denganku untuk menyembuhkan orang dan mengumpulkan kebajikan. Raja Ular juga akan memberkati keluarga kita dengan kekayaan selama 3 generasi. Adapun kesepakatan apa yang dibuat nenek dengan Raja Ular, tidak ada yang tahu. Orang-orang hanya tahu bahwa Shen Yue aneh sejak lahir. Entah sisik ular tumbuh di tubuhnya, atau wajahnya memutih, dan matanya terkadang berubah menjadi merah. Saat dia berumur 1 tahun, seluruh tubuh Shen Yue memerah seperti api. Nenek mengurungnya di dalam peti mati, dan membuangnya ke pemakaman massal selama 3 hari. Pada pagi hari ketiga, Shen Yue mengelupaskan seluruh kulitnya seperti ular. Kejadian ini kebetulan dilihat oleh beberapa penduduk desa yang bangun pagi. Reputasi Shen Yue langsung berubah dari aneh menjadi monster. Penduduk desa mulai menjauhi dan mengucilkan keluarga Shen. Ayah dan ibu Shen tidak tahan dengan gosip, jadi mereka pindah ke kota bersama adik perempuan Shen Yue yang baru lahir. Dikabarkan bisnis mereka di luar berjalan lancar, dan perlahan-lahan mereka menjadi orang terkaya di provinsi. Adik perempuannya juga menjadi bintang kecil. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan Shen Yue. Sejak kecil, neneknya selalu mengatakan kepadanya bahwa dia hanya bisa bertahan hidup jika menjadi istri ular. Jadi, sebelum dewasa, Shen Yue selalu tinggal di desa dan tidak pernah pergi. Hari-harinya dihabiskan untuk sekolah dan belajar perdukunan dari neneknya. Saat berumur 7 tahun, dia sudah bisa membaca nasib seseorang dari wajah mereka. Misalnya, janda Liu di ujung desa. Biasanya wajahnya kemerahan dan bercahaya. Tetapi suatu hari, alisnya berwarna hitam kebiruan. Tanda ajal sudah dekat, tidak akan hidup lebih dari 3 hari. Tetapi janda Liu mengatakan Shen Yue adalah monster desa, dan tidak mengindahkan peringatannya. Tanpa diduga, keesokan harinya rumahnya dirampok,
dan dia ditemukan tergantung di pohon beringin besar di pintu masuk desa. Kematian janda Liu sangat mengejutkannya. Sejak itu, Shen Yue jarang membaca nasib orang lain. Sampai suatu hari, Shen Yue secara tidak sengaja melihat wajah neneknya. Pucat pasi seperti tulang. Benar, neneknya akan segera meninggal. Dia menerima kenyataan ini dengan tenang, dan duduk di samping tempat tidur, memandikan neneknya untuk terakhir kalinya. Tetapi saat itu, tangan neneknya mencengkram lengan Shen Yue dengan erat, dan berkata sambil menangis, "Nenek tahu kau membenciku, dan membenci orang tuamu, tapi bagaimanapun juga, merekalah yang memberimu kehidupan. Kemarin, aku meramalkan bahwa mereka akan mengalami bencana dalam setengah bulan. Kau harus menyelamatkan mereka." Setelah mendengar ini, Shen Yue melepaskan tangan neneknya, dan melanjutkan memandikan neneknya dengan ekspresi kosong. "Aku istri ular, aku hanya menyelamatkan ular, bukan manusia. Tenanglah dan hembuskan napas terakhirmu. Putra dan menantumu akan berbakti padamu di alam baka." Nenek yang tadinya masih bisa bertahan beberapa jam, mendengar ucapan selamat Shen Yue, langsung meninggal karena marah. Kemudian segera, Shen Yue menghubungi pengurus pemakaman. Semua prosesnya berjalan lancar, namun tak disangka, nenek berubah menjadi mayat hidup malam itu juga. Ia berdiri di luar kamar, membenturkan kepalanya ke pintu sepanjang malam. "Shen Yue, selamatkan ayahmu, kau harus menyelamatkan ayahmu." Shen Yue merasa terganggu oleh teriakan nenek, lalu langsung membuka pintu dan menyumpal mulutnya dengan kuku keledai hitam. Dunia tiba-tiba menjadi hening. Ia segera tertidur pulas. Dalam tidurnya yang samar-samar, Shen Yue merasa ada sesuatu yang merayap masuk ke selimutnya. Sentuhan dingin dan kasar, langsung menyelimuti seluruh tubuh Shen Yue. Shen Yue tahu, dia datang lagi. Ia ketakutan dan ingin berontak. Tetapi dia malah melilitnya lebih erat. Saat itu, terdengar suara pria yang lembut di telinganya. "Lian Qing." Shen Yue ingin mengatakan kepadanya bahwa dia bukan Lian Qing, bukan ratu ular itu. Namun, begitu dia membuka mulutnya dibekap erat-erat oleh tangan pria itu. Kemudian, dalam tidurnya, Shen Yue berbaring di atas sesuatu yang hitam. Kemudian, ular piton hitam itu berubah menjadi manusia di tengah kabut putih. Lalu dia mulai berbicara, "Shen Yue, aku telah membuka klinik dukun untukmu di kota Deming. Berita pembukaan klinik itu juga telah tersebar. Kau harus merawat pasien yang datang dengan baik. Kumpulkan kebajikan Yin dan lakukan tugasmu. Jika tidak, aku akan membuatmu mati tanpa tubuh yang utuh." Ekspresi jahat dan penuh kebencian pria itu membuat Shen Yue ketakutan, terutama ekor ularnya yang tebal. Setiap kali Shen Yue ingin melawan, dia akan melilitkan ekornya di leher Shen Yue, dan membuatnya merasakan kematian. Jadi, Shen Yue hanya bisa memendam amarahnya terhadap setiap perintahnya. Ketika dia bangun keesokan harinya, nenek yang berubah menjadi mayat hidup di luar pintu sudah menghilang. Mungkin ular itu yang mengurusnya, atau mungkin dia sendiri yang kembali ke peti matinya. Mengikuti instruksi ular itu, Shen Yue tiba di sebuah toko kecil yang sangat terpencil dan bobrok. Di depan pintu, dua patung singa tanpa bola mata berjongkok di sisi kiri dan kanan. Saat dia memasuki toko, bau daging mayat yang busuk menyeruak. Saat Shen Yue selesai membersihkan, hari sudah gelap. Dia sangat lelah hingga berbaring di kursi dan memejamkan mata. Saat Shen Yue hampir tertidur, tiba-tiba terdengar auman singa yang menggelegar di telinganya. Ia langsung terbangun. Ia melihat ke arah sumber suara. Ternyata, kedua patung singa di depan pintu, entah sejak kapan telah berbalik arah. Yang lebih menakutkan lagi, keempat rongga mata mereka yang tadinya hitam pekat, tiba-tiba memiliki bola mata, dan warnanya merah darah, seolah-olah akan mengeluarkan air mata darah. Pemandangan aneh ini membuat bulu kuduknya berdiri. Namun sedetik kemudian, sepasang suami istri parubaya membantu seorang wanita muda, tiba-tiba muncul di depan Shen Yue. "Nona, apakah dukun di toko ini ada?" Shen Yue mengangguk, menunjukkan bahwa dialah dukunnya. "Apakah ini tamu yang dimaksud ular itu?" Melihat gadis muda di depan mereka adalah dukunnya, mereka seketika ingin tertawa. Shen Yue merasa tidak suka dengan ketidakpercayaan mereka, dan nada bicaranya menjadi tegas. "Kalian berdua memiliki area Yin Lugong yang cekung dan gelap. Jelas ada masalah dengan Zinugong, istana anak. Jika tidak ditangani, dalam 3 hari, putra atau putri kalian pasti akan meninggal. Jika tidak percaya dengan kemampuanku, silakan kembali 3 hari lagi. Aku juga menyediakan layanan pemakaman." Begitu kata-kata itu terucap, wanita muda itu buru-buru meraih tangan Shen Yue. "Tolong bantu aku benar-benar sengsara." Shen Yue mengamati wanita muda itu dari atas ke bawah. Meskipun sedang musim panas, dia mengenakan masker dan topi, serta sweater berleher tinggi dan celana panjang, menutupi setiap inci kulitnya dengan rapat. Shen Yue belum bisa melihat wajahnya dengan jelas, tetapi dari denyut nadinya, dia bisa merasakan dengan jelas bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Shen Yue kemudian memintanya untuk melepas pakaian luarnya. Apa yang dilihatnya membuat Shen Yue terpaku di tempat. Di kulit putih wanita itu, terdapat puluhan wajah manusia yang tumbuh rapat. Wajah-wajah ini memiliki fitur dan ekspresi lengkap. Ada yang menangis dan ada yang tertawa. Mereka seperti parasit di kulit wanita itu. Beberapa tempat bahkan sudah membentuk lubang hitam cekung, yang hampir menembus tubuh wanita itu.
Tetapi itu baru permulaan. Shen Yue juga melihat beberapa wajah. Terus memuntahkan sesuatu. Ada yang memuntahkan jarum dari panca inderanya. Ada yang memuntahkan darah dari 7 lubang tubuhnya. Pemandangan mengerikan ini membuat Shen Yue, dukun yang hampir tidak berpengalaman, terpaku dan tidak bisa bereaksi. Shen Yue, obati dia. Suara ular itu terdengar di benaknya. Jarang dia muncul saat tidak masuk ke dalam mimpinya. Shen Yue menahan rasa takutnya dan bertanya dalam hati, penyakit apa ini? Pria itu terdengar kesal. Ilmu dukunmu dipelajari untuk apa? Wanita ini jelas terkena santet. Santet wajah manusia yang sudah lama hilang. Setelah diingatkan oleh pria itu, Shen Yue tiba-tiba teringat buku ilmu dukun neneknya, yang memang menyebutkan santet jenis ini. Proses pembuatan santet ini sangat kejam dan beracun. Santet wajah manusia dibuat dengan mengumpulkan puluhan kulit wajah orang hidup, untuk memberi makan seranggagu. Setelah seranggagu tumbuh besar, wajah manusia akan tumbuh di tubuh serangga. Dukun kemudian menggunakan serangga berwajah manusia ini untuk menyantet orang hidup. Mereka memakan darah dan kulit manusia, dan akan melahap inangnya dalam waktu singkat. Bahkan ada beberapa wajah akan terlepas dari tubuh inangnya setelah matang, beserta tulang dan kulitnya. Wanita muda di depannya, jelas baru saja terkena kutukan. Untuk sementara, dia belum sampai pada titik di mana dia harus mati untuk melepaskan rasa sakitnya. Kemudian Shen Yue membawa wanita itu ke ruang pemeriksaan. Dengan cepat dia mengeluarkan obat penawar kutukan yang dia bawa dari kampung halamannya. Sebotol minyak mayat berwarna kuning yang disimpan dalam botol kaca kecil. Di dalamnya juga terdapat 7 jenis serangga beracun warna-warni, serta beberapa helai rambut dan gigi orang mati, terapung di dalam cairan, terlihat sangat mengerikan. Shen Yue membuka tutup botol kaca, menggunakan jarum suntik kecil. Dia mulai menyedot cairan di dalamnya. Melihat ini, wanita muda itu ketakutan dan mundur beberapa langkah. Kau pakai jarum suntik, jangan bilang kau akan menyuntikkan semua ini ke dalam tubuhku. Tidak, hanya mencampurnya dan kau meminumnya. Sambil berbicara, tangan Shen Yue terus bergerak. Dengan cepat dia menyiapkan secangkir campuran minyak mayat dan tanah makam untuk obat penawar kutukan. Begitu minyak mayat menyentuh air, bau busuk yang sangat menyengat tercium. Secangkir kecil ini, wanita itu harus menutup hidungnya dan meminumnya beberapa kali sebelum akhirnya habis. Setelah meminum minyak mayat, wanita itu mulai muntah-muntah. Kemudian dia memuntahkan darah hitam berbau busuk. Lalu wajah-wajah di tubuhnya, semuanya mulai menunjukkan ekspresi kesakitan. Mati-matian menarik kulit wanita itu, ingin melepaskan diri dari tubuhnya. Pada saat yang sama, wanita itu menjadi seperti orang gila, mulai mencakar dan menarik kulit kepalanya sendiri. Mulutnya juga mengeluarkan jeritan yang hampir tidak manusiawi. Shen Yue takut dia benar-benar melukai dirinya sendiri. Segera maju untuk menghentikannya. Tetapi ketika Shen Yue menarik tangannya dari kulit kepala wanita itu, sebuah pemandangan yang tak terlupakan muncul di depannya. Sebuah wajah manusia. Tanpa diduga, ada wajah lain di balik kulit kepala wanita itu. Dan wajah ini lebih aneh dari yang sebelumnya. Tidak hanya bisa mengeluarkan suara, tapi juga sangat ganas. Saat Shen Yue tertegun selama setengah detik, wajah ini tiba-tiba membuka mulutnya dan menggigitnya dengan keras. Meskipun Shen Yue menghindar dengan cepat, jarinya langsung berdarah. Lukanya hampir memperlihatkan tulangnya. Mendengar keributan itu, pasangan parubaya di luar pintu tidak bisa menahan diri untuk masuk. Ketika mereka melihat wanita itu berguling-guling di lantai, mereka tidak peduli dengan wajah manusia atau bukan, langsung maju dan memeluk wanita itu sambil menangis dan memanggil namanya. Saat mereka panik, Shen Yue telah membalut lukanya. Dia berjongkok dan melihat mata wanita itu, memastikan bahwa di tengah pupil wanita itu tidak ada lagi garis vertikal setelah terkena kutukan. Barulah dia berani menyuruh pasangan parubaya itu untuk membawa pulang wanita itu dengan tenang. Sebelum pergi, untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka dengan sopan memberi Shen Yue setumpuk uang, sekitar 30.000. Tidak lama setelah mereka pergi, singa batu di pintu kembali ke posisi semula. Mata merahnya yang merah menyala kembali menjadi lubang hitam kosong. Hari ini benar-benar melelahkan. Shen Yue menutup matanya dan segera tertidur. Kali ini, dia bermimpi tentang ular hitam kecil. Ular hitam kecil itu hanya menyapunya dengan ekornya. Seketika, seluruh tubuh Shen Yue terasa seperti terbakar, dan dia mulai merasa pusing, menggigil sambil mengigau. Mungkin saat menjelang fajar, kesadarannya perlahan pulih, dan ular hitam dalam mimpinya kembali ke wujudnya yang dingin dan sedingin es. Ular hitam itu kemudian melilitkan ekornya yang tebal di leher Shen Yue, dan memperingatkannya dengan nada galak. Lain kali, hati-hati, jangan sampai melukai tubuhmu, itu milik Lian Qing. Jika terjadi lagi, aku akan membuatmu tahu arti hidup sengsara dan mati pun tak bisa. Hidup sengsara, mati pun tak bisa. Namun, saat Shen Yue bangun dan membaca buku, dia tiba-tiba menemukan foto keluarga. Di dalamnya ada orang tua dan adik perempuannya. Shen Yue secara refleks ingin membuang foto itu, tetapi melihat raut wajah ketiganya yang tampak aneh, dia merasa bingung. Pertama, raut wajah ayahnya. Istana kekayaannya yang semula terlihat jelas, kini tertutup oleh aura hitam tipis. Raut wajah ibunya tampak normal, tetapi di lehernya tergantung jimat Thailand yang disebut Masineng.
Jimat itu melambangkan kekayaan dan hawa nafsu. Kuat, tetapi juga mudah menimbulkan efek bumerang. Yang paling aneh adalah raut wajah adiknya, Shen Yu. Bintang Ziwei di wajahnya redup, namun juga terang. Nyawanya bisa berakhir kapan saja. Dapat diringkas dalam 8 kata. Hidup tanpa keberuntungan. Mati tanpa tempat peristirahatan. Tapi, seharusnya tidak begini. Bukankah ular itu menjanjikan kekayaan untuk 3 generasi? Bagaimana bisa secepat ini? Begitu dia selesai bicara, suara pria yang merdu terdengar di telinganya. Perlindunganku sehebat apapun, tidak bisa menghentikan mereka yang sengaja mencari kematian. Suara merdu yang diiringi aroma ember yang menyegarkan. Seketika menyelimuti Shen Yue dari segala arah. Dia perlahan berbalik. Terlihat seorang pria kuno dengan jubah hitam bermotif naga emas. Dan wajah yang sangat tampan muncul di hadapannya. Setelah sekian lama dikuasai olehnya, ini pertama kalinya dia melihat wujud aslinya di dunia nyata. Biasanya, dia hanya bisa melihatnya dalam mimpi. Memikirkan mimpi, Shen Yue tiba-tiba teringat beberapa adegan mereka dalam mimpi. Pipinya seketika memerah karena malu. Dan ular di hadapannya itu seolah-olah bisa membaca pikirannya. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman tipis. Shen Yue, sepertinya kau menyukai tubuhku. Shen Yue takut bertengkar dengan ular ini. Lebih takut lagi dengan balas dendamnya di malam hari. Jadi, apapun yang dikatakan ular itu, dia memilih untuk diam. Untungnya, ular itu tidak banyak bicara. Topik pembicaraannya pun tidak jauh-jauh dari Lian Qing dan peringatan untuk Shen Yue. Penampilanmu tadi malam cukup bagus. Tapi ingat, kau harus beramal dan mengumpulkan kebajikan. Jiwa Lian Qing yang menempel pada roh ular, baru bisa bangkit kembali dengan bantuan tubuhmu. Selain itu, pasien yang datang tidak selalu ada. Kau bisa mencoba bekerja atau sekolah untuk bertemu orang lain. Cari sendiri pasien yang ingin diobati. Terakhir, panggil aku Nanjin. Lain kali saat kau tidur, ingatlah untuk memanggilku Nanjin. Shen Yue terdiam setelah mendengarnya. Dia baru saja akan berbalik dan memarahi orang itu. Tetapi di belakangnya sudah kosong. Menjelang sore, Shen Yue tiba-tiba menerima permintaan pertemanan di WeChat. Melihat foto profilnya, itu adalah wanita muda yang diobatinya tadi malam. Shen Yue menekan tombol terima. Wanita itu kemudian mengirimkan pesan suara yang panjang. Sebagian besar berisi ucapan terima kasih. Setelah itu, dia juga mengirimkan amplop merah yang besar. Shen Yue tidak sungkan menerimanya. Dia langsung menerimanya, dan kemudian mengingatkannya untuk menjaga kesehatannya. Ingatlah untuk lebih berhati-hati di masa depan. Jangan sampai tertimpa masalah lagi. Wanita itu segera membalas. Baik, Nona Dukun, aku sudah menduga siapa yang mencelakaiku. Dunia hiburan memang rumit. Aku akan lebih berhati-hati nanti. Setelah mendengar itu, Shen Yue membuka lingkaran pertemanan wanita itu. Setelah melihat beberapa foto adegan film, dia baru mengenalinya. Ternyata dia adalah Zhang Tong, selebritas muda yang sangat populer beberapa waktu lalu. Kemarin, dengan wajah tanpa riasan dan sakit, Shen Yue tidak mengenalinya. Tanpa diduga, Shen Yue terus menggulir ke bawah, dan menemukan kejutan yang tak terduga. Shen Yu, adik perempuan yang belum pernah ditemuinya, ternyata ada di lingkaran pertemanan Zhang Tong. Shen Yue kemudian menemukan foto mereka berdua. Lihat latar belakangnya. Foto itu sepertinya diambil di lokasi syuting. Meskipun mereka berpelukan, senyum mereka terlihat tidak natural. Sepertinya terpaksa. Tapi setelah dipikir-pikir, usia dan citra mereka di dunia hiburan hampir sama. Sudah jelas mereka pasti bersaing. Mana mungkin ada persahabatan sejati. Shen Yue diam-diam berpikir betapa kecilnya dunia ini. Zhang Tong mengirimkan beberapa pesan lagi. Shen Yue mengira ada sesuatu yang mendesak, dan segera kembali ke halaman obrolan. Namun, isi pesan yang dikirimnya kali ini sungguh tak terduga. Nona Dukun, kau telah banyak membantuku. Jika kau memiliki kesulitan, kau juga bisa memberitahuku. Aku juga akan berusaha untuk membantumu. Shen Yue baru saja akan membalas bahwa tidak perlu. Kata-katanya sudah diketik tetapi dihapus lagi. Karena dia tiba-tiba teringat bahwa ada sesuatu yang dia butuhkan bantuan Zhang Tong. Pagi ini, jika bukan karena ular itu yang mengingatkannya, Shen Yue hampir lupa bahwa dia masih bisa bersekolah. Awalnya dia hanya bertanya tanpa harapan. Tetapi tanpa diduga, Zhang Tong langsung menyetujuinya. Dalam setengah bulan berikutnya, ular itu seolah-olah menghilang, baik di dunia nyata maupun dalam mimpi. Ular itu tidak terlihat lagi. Namun, kedua singa batu di depan aula dukun, setiap malam akan menyalakan mata merah darah mereka. Tetapi tidak ada pasien yang datang. Kira-kira setengah bulan kemudian, suatu pagi, Shen Yue baru saja bangun tidur ketika dia menerima telepon dari Zhang Tong. Ternyata hari ini hari pertama masuk sekolah. Sampai di sekolah, Shen Yue berdiri di gerbang, memandangi kemegahan sekolah dan siswa-siswi tampan dan cantik, para bintang muda, di sekitarnya. Dia merasa sedikit tidak nyaman, terutama saat berjalan menuju tempat duduknya. Dia tiba-tiba memperhatikan seorang siswa laki-laki yang duduk di dekat jendela. Dikelilingi oleh banyak gadis cantik. Saat melewatinya, dia memperhatikan lebih seksama, dan menyadari bahwa siswa laki-laki itu ternyata adalah Ye Fan, aktor termuda peraih penghargaan. Namun, sedetik kemudian, bau busuk samar yang melayang di udara langsung memenuhi hidung Shen Yue.
Bau mayat dari mana ini? Bau ini mungkin tidak diketahui orang lain. Tetapi bagi Shen Yue, yang sejak kecil berada di kuburan massal, dan mengumpulkan barang dari mayat yang tak terhitung jumlahnya, bau ini sangat familiar. Tetapi ruangan ini penuh dengan orang hidup. Dari mana datangnya bau mayat? Saat Shen Yue mengerutkan kening dan mencari sumber bau busuk itu, tatapannya secara tidak sengaja bertemu dengan Ye Fan. Pada saat itu juga, Shen Yue memastikan sumber bau mayat itu pasti dari Ye Fan, karena raut wajahnya sekarang persis seperti orang mati. Tidak hanya matanya cekung dan dahinya menonjol, wajahnya juga pucat dan kering. Aura yin yang sangat berat membuatnya tampak menakutkan. Saat itu, Zhang Tong melihat Shen Yue terdiam lama, lalu berdiri dan melambaikan tangannya. Shen Yue mengalihkan pandangannya, dan duduk di samping Zhang Tong. Zhang Tong menunjuk ke kursi di depan. Yang duduk di depan itu Shen Yu. Kau tahu kan? Dia aktris pendatang baru yang sedang naik daun itu. Tapi kau tidak akan bertemu dengannya hari ini. Dia masih syuting. Berbicara sampai di sini, Zhang Tong terlihat cemberut dengan tidak senang. Peran itu seharusnya milikku, tapi aku terkena guna-guna. Sayang sekali, kesempatan beradu akting dengan Chen Mo bukan untuk semua orang. Zhang Tong berbicara sambil menggaruk bagian belakang kepalanya dengan kuat. Akhirnya, sepertinya kulitnya terluka, dan dia meringis kesakitan. Tetapi tangannya tetap tidak terkendali, dan terus menggaruk bagian belakang kepalanya. Shen Yue kemudian mendekat untuk melihatnya, dan menyingkirkan rambut di belakang kepala Zhang Tong. Saat melihatnya, Shen Yue hampir terjatuh karena terkejut. Terlihat di belakang kepala Zhang Tong, ada lubang hitam seukuran kepalan tangan, dan di dalam lubang itu tumbuh sesuatu yang sangat mengerikan. Jauh lebih mengerikan daripada wajah yang dilihatnya sebelumnya. Ribuan kali lebih mengerikan. Benda itu bukanlah struktur otak Zhang Tong, dan juga tidak berhubungan dengan wajah sebelumnya, melainkan tumor yang cacat, ditumbuhi nanah yang padat. Jaringan sarafnya hampir membentuk satu gumpalan, melalui cairan kuning yang dikeluarkannya, dan lapisan jaringan transparan yang tipis di lubang itu. Shen Yue dapat menyimpulkan bahwa seseorang telah menggunakan ilmu hitam seperti santet untuk menanamkannya ke dalam tubuh Zhang Tong. Penyakit serupa pernah tercatat di catatan penyakit tabib. Hal seperti ini disebut menanam hantu, yaitu menanam tumor yang berisi dendam ke dalam tubuh manusia menggunakan ilmu hitam. Lalu, selama proses pertumbuhannya, ia akan terus menyerap nutrisi dari tubuh inang, hingga energi inang habis. Bahkan jika inangnya masih hidup, ia tidak akan berbeda dengan setengah manusia setengah hantu. Ia hanya akan menjadi boneka dukun ilmu hitam, yang digunakan untuk menyakiti orang lain. Sebelumnya, Shen Yue telah melihat tanggal lahir Zhang Tong. Dia bukanlah wanita yin ekstrim, bahkan takdirnya membawa elemen api. Bukanlah kandidat terbaik bagi dukun ilmu hitam untuk berlatih ilmu hitam. Jadi, dia terus-menerus menjadi sasaran. Pasti karena telah menyinggung seseorang dan menjadi target balas dendam. Dan melihat caranya, 2 kali serangan ini pasti dilakukan oleh dukun ilmu hitam yang sama. Dalangnya kemungkinan besar juga orang yang sama. Orang yang bisa dalam waktu sesingkat ini 2 kali memberikan kutukan mati kepada Zhang Tong, pasti bersembunyi di dekatnya, dan sangat membencinya. Saat itu, Zhang Tong sepertinya menyadari ada yang tidak beres, dan menoleh ke arah Shen Yue dengan ekspresi ketakutan. Kenapa melihat begitu lama? Jangan-jangan wajahnya tumbuh lagi? Setelah mendengar itu, Shen Yue meletakkan rambut yang dipegangnya, dan ragu-ragu sejenak. Akhirnya, dia memutuskan untuk tidak memberitahunya yang sebenarnya. Karena mengobati penyakit ini, membutuhkan bahan baku yang sangat langka. Saat ini, Shen Yue tidak memilikinya, dan tidak bisa mencarinya. Penyakit ini memiliki masa inkubasi yang cukup panjang. Dari mulai muncul hingga menyebabkan kematian setidaknya 6 bulan hingga 1 tahun. Waktu ini cukup bagi Shen Yue untuk mencari bahan baku dan mengobatinya. Setelah memutuskan, Shen Yue tidak melanjutkan pembicaraan tentang topik ini dengan Zhang Tong. Ia ingin melanjutkan mencari keanehan pada Ye Fan. Tetapi saat itu Zhang Tong menyenggol Shen Yue dengan sikunya. Aku perhatikan kau terus menatap Ye Fan. Jangan bilang kau penggemarnya, ku beritahu ya, meskipun citra Ye Fan di internet bagus, kehidupan pribadinya sebenarnya berantakan. Ada juga yang melihatnya pergi berobat penyakit aneh. Katanya, banyak hal mengerikan tumbuh di tubuhnya. Menjijikkan sekali, hanya saja keluarganya kaya, sehingga bisa menutupi semua berita itu. Saat itu, Shen Yue tersadar, ternyata bau aneh di tubuhnya. Karena penyakit aneh itu, Zhang Tong tampak bingung setelah mendengarnya. Tubuhnya bau, aku tidak mencium apa-apa. Setelah mengatakan itu, ia mengendus ke arah Ye Fan. Setelah tidak mencium bau aneh, ia kembali memperingatkan Shen Yue untuk tidak berhubungan dengan Ye Fan. Shen Yue menyetujuinya, tetapi dalam hatinya ia semakin penasaran dengan Ye Fan, orang mati yang aneh itu. Tetapi karena tidak ada alasan untuk menghubunginya, Shen Yue tidak bisa mengatakannya secara langsung. Setelah seharian penuh kelas, Shen Yue ingin segera pulang dan beristirahat. Tetapi tak disangka, saat ia memasuki jalan yang gelap, ia tiba-tiba merasakan beban di bahunya. Punggungnya langsung terasa dingin seperti ditempel sesuatu. Rasa dingin menusuk hingga ke paru-paru. Saat itu, sebuah mobil kebetulan lewat. Dengan bantuan cahaya lampu mobil, Shen Yue melihat ke tanah. Di tubuhnya yang sendirian, terpantul 2 bayangan. Bayangan itu menempel di tubuhnya,
Rambut panjangnya berkibar tertiup angin yang menyeramkan. Ternyata itu hantu yang menunggangi manusia. Shen Yue pernah mengalami hal serupa di kampung halamannya. Ular merupakan simbol yin. Xiao Shen Yue juga ular. Wajar saja dia sering diganggu hantu. Dulu, kekuatannya masih lemah. Saat mengalami hal seperti ini, dia hanya bisa menangis ketakutan. Setiap kali, ular itulah yang membantunya. Tapi sekarang, Shen Yue tidak berniat meminta bantuannya. Melainkan, dia langsung menggigit jari tengah kirinya hingga berdarah. Dia meneteskan darahnya ke telapak tangan kanan, lalu membentuk mantra pengusir setan di udara. Begitu mantranya terbentuk, terdengar jeritan melengking di telinganya. Kemudian, beban di pundaknya tiba-tiba terasa ringan saat dia menyoroti tanah dengan senternya lagi. Hanya bayangannya sendiri yang tersisa. Shen Yue mengira itu hanya hantu penasaran yang lewat. Setelah mengusirnya, dia tidak terlalu memikirkannya, dan langsung kembali ke toko. Namun, setelah sampai di toko, Shen Yue mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Karena apapun yang dia lakukan di toko, dia bisa merasakan dengan jelas. Ada sepasang mata yang terus mengawasinya dari belakang.